Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan Malam. diri, nama saya Salsabila Yara dengan NPM terakhir 004. Di sini saya dari kelompok 19 dengan anggota yang pertama ada Suci Wulandari, NPM terakhir 011, Rasti Wijayanti 019, Hana Farida 027, Dewa Komang Misael Suhardika 116, Ahmad Zaidan Arli 117, Reval Ilham Permana 136, dan Muhammad Al-Hafiz Yazid 031. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menganalisis kesalahan pada skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada Usaha Coffee Shop di Pekanbaru. Bagian yang pertama yaitu abstrak. Di bagian abstrak terdapat kesalahan pada kata apakah. Jadi kata apakah ini terletak setelah tanda baca titik, sehingga seharusnya kata apakah ini menggunakan huruf kapital. Kemudian di bagian kata pengantar pada kalimat pertama, yaitu pada kata SWT, menurut KBBI, yang kelima, kata SWT ini seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada S saja. Jadi S-nya kapital, W dan T-nya huruf kecil. Kemudian, perbaikan yang selanjutnya, aturan EYD menyatakan bahwa penulisan ku, mu, dan-nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Jadi penulisannya digabung. Namun, khusus untuk kata ganti Tuhan, penulisannya harus menggunakan tanda hubung dan huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kesalahan pada kalimat kedua yaitu pada kata solawat. Jadi, menurut KBBI, kata solawat itu seharusnya ditulis dengan huruf SELAWAT, salawat yang benar. Kemudian, perbaikan yang selanjutnya yaitu menurut KBBI kelima, lafaz SAW itu seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil, jadi tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kesalahan pada kalimat ketiga, yaitu pada kata guna dan untuk, itu terdapat pemborosan kata. Jadi sebaiknya menggunakan kata guna saja sudah cukup. Jadi kalimatnya seperti ini. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian oral komprehensif guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi S1 Akuntansi Universitas Islam Riau. Kemudian kesalahan pada kalimat keempat, yaitu terletak pada kata terima kasih. Jadi berdasarkan KBBI, kata terima kasih seharusnya ditulis secara terpisah, yakni terima, spasi, lalu kasih. Kesalahan pada kalimat kelima, yaitu terletak pada kata saran-saran dan. Di sini sebelum kata dan seharusnya tidak diberikan tanda koma terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk kata penulis setelah konjungsi sehingga sebaiknya tidak digunakan lagi agar kalimat tersebut terlihat lebih efektif. Selanjutnya, pada kalimat keenam, pada kata bapak dan ibu, itu seharusnya menggunakan tanda garis miring saja agar tidak terjadi pemborosan kata dan dalam kalimat tersebut. Serta kata pada kalimat tersebut lebih baik dihilangkan agar kalimat tersebut lebih efektif. Kemudian pada kalimat ketujuh, terkhusus untuk papa dan mama, kemudian ada kata kakak, ada kata sikom, dan adik, itu terdapat kesalahan. Yang pertama, berdasarkan aturan penulisan yang dikeluarkan Kemendikbud, sikom merupakan penulisan yang gelar yang benar untuk gelar sarjana ilmu komunikasi. Jadi S-nya kapital, titik, kemudian I-nya kapital, titik, K-nya kapital, dan O, M-nya itu huruf kecil. Kemudian penulisan kata adik itu kurang sesuai dengan KBBI. Yang benar adalah adik, ADIK. Kemudian pada kalimat 8 itu terdapat kesalahan
pada tanda baca koma. Menurut kami, antar kalimat pada paragraf tersebut belum padu, sehingga kami melakukan perbaikan tanda baca dan tambahan konjungsi agar kalimat tersebut terlihat lebih padu. Jadinya, kalimat tersebut penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan, penulis mohon maaf kepada pembaca. Untuk itu, penulis selalu terbuka dalam menerima kritikan dan saran yang membangun. Selanjutnya, bagian bab 1, pendahuluan, itu pada kalimat pertama terdapat kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada kata informasi, itu seharusnya ditulis informasi. Kemudian pada kalimat kedua, terdapat kesalahan penggunaan tanda baca, jadi seharusnya setelah kata mereka lebih, itu tidak menggunakan tanda baca titik. Kemudian pada kalimat ketiga, penulisan nama tempat atau coffee shop itu seharusnya diawali dengan huruf kapital. Jadi perbaikannya itu pada usaha Manyar Coffee itu huruf M-nya harus kapital dan C-nya juga harus kapital. Dan shop S-nya juga harus kapital. Begitu juga seterusnya. Pada kalimat keempat, yaitu penulis melakukan kesalahan. Jadi menurut KBBI, kata stok yang benar itu seharusnya ditulis dengan huruf STOK. Dan apabila penulis ingin menulis dengan bahasa asing, yaitu STOCK, seharusnya ditulis menggunakan huruf bercetak miring. Kemudian pada kalimat kelima terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penulis, yaitu nama jalan. Nama jalan Durian di sini seharusnya huruf D-nya kapital dan juga penulisan coffee shop di sini seharusnya menggunakan huruf bercetak miring karena merupakan kata istilah asing. Kemudian, pada kalimat keenam, yaitu pada kata GoPay, itu merupakan kata istilah asing, sehingga seharusnya ditulis menggunakan huruf bercetak miring. Pada kalimat 8, yaitu pada kata laba ruginya, menurut kaidah EYD, kata laba ruginya bukan merupakan pengulangan kata, sehingga tidak perlu menggunakan tanda hubung. Kemudian, pada kalimat dikurangin, itu kurang tepat, jadi lebih baik diganti dengan kalimat dikurangkan. Kemudian pada kalimat ke-8 itu terdapat kesalahan pada penulisan kata coffee shop seharusnya menggunakan huruf bercetak miring karena merupakan kata istilah asing. Selain itu, pada kata pengusaha di sini seharusnya tidak menggunakan huruf kapital pada huruf P-nya karena tidak diikuti oleh nama orang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Hana Farida. Kepada Hana dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yara. Yang nomor 9, kesalahannya terletak pada kata di atas, di lapangan, dan juga masalah. Kalau untuk di atas dan di lapangan itu sudah jelas, salahnya terletak di spasi, karena atas dan lapangan itu menunjukkan keterangan tempat, jadi harus menggunakan spasi. Sedangkan bagian masalah, ada satu bagian bahwa, penggunaan kata bahwa dalam kalimat tersebut kurang tepat. Jadi kami perbaiki dengan maka dapat dirumuskan masalah. Dan yang kedua, ada setelah kata dirumuskan masalah, sebaiknya diberi tanda petik 2 agar terlihat next year. Diberi tanda petik 2 agar terlihat lebih jelas rumusan masalah yang ada. Nomor 10, kesalahan terletak pada spasi yang terletak di sebelum tanda petik 2. Yang seharusnya sebelum tanda petik 2 itu tidak di pas. Nomor 11, bagi penelitian yang lain. Kalimat tersebut mencerminkan kalimat yang pemborosan kata, karena yang lain itu sudah sangat menunjukkan kalau kalimat itu tuh pemborosan kata gitu. Jadi yang benar, penggunaan kata penelitian setelah kata bagi tidak cocok digunakan pada kalimat tersebut, serta kata yang tidak diperlukan agar tidak pemborosan kata. Nomor 12, bagi pengusaha coffee shop, yaitu sebagai masukan dalam melaksanakan praktek. Penulisan yang benar menurut KBBI itu praktik, bukan praktek.
Nomor 13, untuk melihat gambaran singkat sistematika penulisan akan dibagi ke dalam 5 bab. Di antaranya, ini kesalahan yang sama seperti tadi, yaitu adanya spasi sebelum tanda petik 2. Nomor 14, Yara. Nomor 14, kesalahan terletak pada koma. Karena di situ rinciannya ada banyak, jadi sebelum kata dan itu harus diikuti dengan koma. Kesalahan yang ke-15 yaitu terletak pada kata variabel. Variabel itu merupakan kata asing ya. Jadi kalau emang mau dipakai variabel pakai kata asing harus menggunakan cetak miring. Kalau untuk bahasa Indonesia ditulis dengan kata variabel. Terus kesalahan yang sama seperti tadi yaitu kurangnya tanda koma sebelum kata dan. Terus di nomor 16, kesalahan terletak pada adanya tanda koma sebelum kata yang dan juga kata mengusaha yang seharusnya diganti dengan pengusaha. Kemudian selanjutnya ada kata mengklasifikasikan yang seharusnya menjadi mengklasifikasikan dan menginterpretasikan yang seharusnya menjadi menginterpretasikan. Kemudian ada kesalahan spasi yang seharusnya sebelum dan itu diberi tanda spasi. Karena setiap ada tanda titik, selanjutnya harus diberi spasi. Yang nomor 2, kesalahan terletak pada tanda koma dan juga huruf kapital di kata menurut. Yang seharusnya pada kalimat tersebut setelah kata di sisi lain sebaiknya diberi tanda baca koma. Dan yang ketiga, kesalahan terletak pada tanda koma karena pada kalimat tersebut setelah kata bahwa seharusnya tidak diberi tanda baca koma karena bahwa merupakan konjungsi penjelas. Lanjut. Di nomor 4, kesalahannya itu terletak pada tanda titik 2. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan tanda baca yaitu setelah kata akuntansi seharusnya menggunakan titik dan setelah kata misalnya tidak perlu menggunakan titik 2 karena bukan merupakan perincian serta tidak perlu menggunakan tanda kurung. Di nomor 5, kesalahannya terletak pada penulis menggunakan huruf kapital di awal kata yang seharusnya tidak menggunakan kalimat karena kata tersebut terletak di tengah-tengah kalimat. Di nomor 6, kesalahannya terletak pada penulis yang menggunakan tanda baca koma yang seharusnya tidak digunakan karena pada kalimat tersebut setelah kata pembangunan sebaiknya tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Lanjut nomor 7. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 yang dimaksud usaha kecil adalah sebagai berikut. Di sini kami melakukan kesalahan ya, yang seharusnya pembenarannya ini sebelum tanda titik 2 ini tidak diikuti dengan spasi dan setelah kata nomor titik itu diberi spasi. Nomor 8, kesalahan penulis terletak pada kata perusahaan. Pada kalimat tersebut, penulis melakukan kesalahan pengetikan yaitu kata perusahaan yang seharusnya ditulis dengan perusahaan. Dan kata sesusai yang seharusnya ditulis sesuai. Kesalahan ke-9 yaitu terletak pada kata informasi. Penulis melakukan kesalahan penulisan yaitu dari informasi yang seharusnya informasi. Kemudian ada kesalahan penulis yang membubuhkan tanda baca koma yang seharusnya kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif di mana seharusnya kata dan setelah kata pengeluaran tiba harus dihilangkan.
Dan yang nomor 11, pada kalimat tersebut sebelum kata walaupun seharusnya tidak menggunakan tanda baca koma. Dan yang nomor 12, kami melakukan kesalahan juga di bagian sini ya, mohon maaf. Yang setelah D titik itu seharusnya menggunakan menggunakan spasi ya, karena setelah titik harus diikuti dengan spasi. Terus nomor 13, penulis melakukan kesalahan di bagian tanda titik 2 yang seharusnya sebelum tanda titik 2 itu tidak diikuti dengan spasi. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan yang setelah kata adalah tidak seharusnya menggunakan tanda baca titik 2. Terus nomor 14, karena ini kalimatnya berbentuk judul, karena ini kalimatnya termasuk judul, jadi tidak menggunakan tanda titik. Terus yang nomor 15, penulis melakukan kesalahan karena tidak membubuhkan spasi antara antara kata akuntansi dan juga adalah. Udah ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya di bab ketiga metode penelitian terdapat kesalahan, yaitu pada nomor 1, kuesioner garis miring angket itu seharusnya ditulis dengan kuesioner atau angket. Karena penggunaan garis miring itu tidak tepat dan seharusnya ditulis menggunakan kata atau. Nomor 2, terdapat kesalahan pada ejaan pendapatan. Di situ sudah jelas di mana kesalahannya karena penulis melakukan typo. Nomor selanjutnya yaitu nomor 3, modal garis miring ekuitas itu juga seharusnya tidak tepat karena garis miring seharusnya diganti dengan kata atau. Nomor selanjutnya yaitu nomor 4, biaya-biaya itu tidak tepat. Kenapa? Karena seharusnya biaya-biaya itu diberi tanda hubung karena ini merupakan kata pengulangan. Yang nomor 5, terdapat kesalahan tanda baca terdapat kesalahan ejaan lagi yaitu digunakan seharusnya ditulis dengan digunakan. Nomor selanjutnya terdapat kesalahan 3.5 jenis dan sumber data yang seharusnya ini merupakan judul. Jadi seharusnya ditulis dengan 3.5 jenis dan sumber data, D-nya besar, D-nya kapital. Yang nomor 7, terdapat kesalahan, yaitu coffee shop di Pekanbaru itu tidak menggunakan titik, yang mana ini merupakan akhir dari suatu kalimat, sehingga di mana harus digunakan tanda titik di akhir kalimat. Yang nomor 8, 3.6, teknik pengumpulan data. Di sini terdapat kesalahan karena ini merupakan judul, maka setiap awal kalimatnya harus menggunakan tanda baca menggunakan kapital. Yang selanjutnya nomor 9, terdapat kesalahan yaitu di akhir kalimatnya tidak menggunakan titik. Nomor 10, 3.7, teknik analisis data. Seharusnya analisis data itu ditulis dengan menggunakan kapital. Nomor 11, terdapat kesalahan. Seharusnya setelah itu menggunakan koma. Karena setelah kata frasa itu seharusnya menggunakan tanda baca koma karena frasa tersebut merupakan kata penghubung antar kalimat. Dan pada kata Pekanbaru seharusnya Pekanbaru merupakan nama tempat sehingga awal kalimatnya harus menggunakan kapital. Awal hurufnya maksudnya. Selanjutnya terdapat kesalahan di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yaitu di Pekanbaru titik total itu seharusnya totalnya kata awalnya seharusnya menggunakan kapital dan pada kata dinas seharusnya
D-nya D-nya itu kata D-nya seharusnya menggunakan eh, tidak kapital. Di nomor 2 terdapat kesalahan yaitu adapun mengenai identitas yang akan penulis jabarkan meliputi titik dua tingkat. Seharusnya kata tingkat ini diawali dengan huruf kapital. Dan nomor 3 berdasarkan kuesioner, seharusnya kuesionernya hanya besar karena ini merupakan em, kapital pada kata kuesioner dan tabel yang bukan merupakan kata tertentu. Seharusnya K-nya kecil dan tabelnya T-nya juga huruf kecil. Selanjutnya nomor 4, ini juga terdapat kesalahan yaitu pada kata tabel seharusnya T-nya kecil karena tabel bukan merupakan kata tertentu. Selanjutnya nomor 5, di sini terdapat kesalahan pada kata rata-rata. Kata rata-rata merupakan kata pengulangan sehingga seharusnya ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Di nomor 6 terdapat kesalahan yaitu kata di atas seharusnya menggunakan spasi karena merupakan kata keterangan tempat dan selanjutnya terdapat kesalahan setelah kata yaitu seharusnya didahului tanda baca koma karena merupakan penghubung antar kalimat dan kalimat selanjutnya yang tingkat pendidikannya pada sebaiknya dihapus agar tidak terjadi pemborosan kalimat. Dan sebelum kata terakhir sebaiknya diberi kata penghubung dan agar kalimat menjadi padu. Selanjutnya nomor 7, penulis kurang menambahkan tanda hubung pada kata rata-rata karena kata tersebut merupakan bentuk ulang. Selanjutnya di nomor 8, kalimat di samping kurang tepat karena jika hanya ada 2 rincian pada satu kalimat, maka tidak menggunakan tanda baca, koma sebelum kata dan kemudian pada kata mengebelakangi sebaiknya diganti dengan kata mengesampingkan agar kalimat menjadi lebih efektif. Selanjutnya, di nomor 9 terdapat kesalahan pada kata banyaknya. Seharusnya setelah kalimat maka dari itu diikuti tanda baca koma karena merupakan penghubung antar kalimat dan pada banyaknya sebaiknya partikelnya dihapus agar kalimat menjadi lebih padu. Selanjutnya di nomor 10, berdasarkan tabel pada 4.3 yang disajikan di atas. Kata di atas seharusnya dipisah, diberi spasi, karena merupakan keterangan tempat. Selanjutnya, please. Di nomor 11, penulis melakukan kesalahan pada penulisan pada kata dikarenakan karena di sini penulis menulisnya dengan dikarenakan. Di nomor 12, penulis melakukan kesalahan karena tidak kata berbeda-beda itu seharusnya diberi kata koma dan pada tabel dan di nomor 13 berdasarkan tabel seharusnya kata tabel itu tidak diawali dengan huruf kapital dan kata di atas seharusnya diberi spasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Suci. Untuk Suci dipersilakan. Ya. Baik, selanjutnya kesalahan pada kalimat nomor 16 itu terdapat pada penulisan coffee shop. Itu aturan ditulisnya bercetak miring dan pada kalimat 17 itu penulis kembali melakukan kesalahan pada kata di atas yang seharusnya menggunakan spasi. Ke bawah ini. Nah, selanjutnya pada kalimat 18 itu penulisan pada kata kriteria seharusnya tidak menggunakan huruf awal kapital karena kata tersebut berada di tengah kalimat. Selanjutnya pada kalimat 19, setelah kata
hubung antar kalimat itu seharusnya diikuti dengan tanda baca koma. Pada kalimat nomor 20, penulis melakukan kesalahan menulis yaitu memiliki yang seharusnya diganti dengan memilih, agar kalimat tersebut menjadi lebih logis. Selanjutnya, kesalahan pada kalimat nomor 21 yaitu usaha, yaitu pada kalimat tersebut terdapat kesalahan penggunaan tanda baca titik yang seharusnya tidak memakai tanda baca titik setelah kata usaha. Next. Pada kalimat nomor 22 itu terjadi kesalahan kurang kayak imbuhan gitu. Jadi seharusnya kata sebarkan itu menjadi disebarkan. Selanjutnya 23 yaitu terjadi kesalahan pada penulisan kata AC dalam tabel 4.17 yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital semua. Selanjutnya kesalahan pada nomor 24 itu coffee-nya itu kurang huruf E1. Nah, selanjutnya kesalahan pada nomor 25 yaitu sebelum konjungsi dan tidak perlu menggunakan tanda baca karena pada kalimat tersebut tidak menyatakan lebih dari dua opsi atau dua macam. Next. Kesalahan pada nomor 26 yaitu terdapat pemilihan kata hubung antar kalimat yang kurang tepat. Yang betul itu jadinya serta beban listrik dan beban penjualan lainnya. Selain itu, ada pula beban yang tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan laba rugi yaitu beban rumah. Kesalahan selanjutnya itu pada kalimat nomor 27 yaitu kesalahan penulisan yang sebelumnya ke yang seharusnya itu ditulis yang. Kesalahan selanjutnya itu pada kalimat nomor 28, penulis melakukan kesalahan penulisan yaitu responden yang seharusnya menjadi responden. Nomor yang terakhir itu kesalahan pada bab 5 dan bab 5 itu simpulan dan saran. Yang pertama, terjadi kesalahan pada kalimat tersebut terdapat pada kesalahan pemilihan kata dan peletakan kata, serta tanda titik di akhir kalimat yang seharusnya tidak diberi spasi. Kemudian kesalahan penulisan pada kata pengeluaran seharusnya ditulis pengeluaran, serta penggunaan tanda baca garis miring kurang tepat, seharusnya menggunakan kata atau. Kesalahan pada nomor 2 yaitu kesalahan pada penggunaan tanda baca koma yang sebelum kata hubung itu tidak diperlukan. Dan yang terakhir, pada kalimat tersebut setelah kata konjungsi persuasif sebaiknya itu diberi tanda koma dan juga sebelum kata hubung agar tidak didahului dengan tanda baca koma. Sekian. Terima kasih.